Hari ini kita akan belajar pasar modal dan bagaimana sih hukumnya. Pasar modal itu sama kayak pasar biasa ya, tempat orang jual beli. Tapi yang dijual tuh modal perusahaan-perusahaan. Modal itu bisa dalam bentuk saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Lalu, di mana nih pasar modal itu berada? Bukan di toko, bukan juga di mall, bahkan bukan di bank. Dia ini adanya di bursa efek. Bursa artinya pasar, efek artinya modal. Dulu itu pasar modal cuma bisa ketemu di offline gitu ya. Kita harus datang langsung. Yang pusatnya di Jakarta. Perwakilannya ada di berbagai kota-kota di provinsi. Bursa efek itu sudah merayap, udah masuk ke internet alias sudah ada kantor online-nya. Jadi itulah yang dikenal dengan IDX atau Indonesia Stock Exchange. Kita bisa cek di mana? Silakan kalian klik www.idx.co.id. Di situs ini kita bisa melihat modal perusahaan secara aktif diperdagangkan. Siapapun bisa jual beli tanpa harus datang lagi ke kantor offline-nya. Cukup lewat layar HP, laptop, dan komputer. Siapapun sudah bisa beli dan berinvestasi di dalamnya. Lalu gimana hukumnya? Saya rangkum dalam video beberapa pendapat para ulama. Saya mau bertanya, tapi mungkin di luar topik. Dari tadi di luar topik. Bagaimana hukum jual beli saham, Pak Ustadz? Saham tersebut dari perusahaan yang bergerak di bidang halal seperti perkebunan, konstruksi, tapi dalam menjalankan bisnis mereka terlibat dengan bank, biasanya mengandung unsur riba. Hampir semua perusahaan pasti terlibat dengan bank. Saya perusahaan menjalin kerjasama dengan bank. Lalu saya jual saham. Saham bisa naik turun. Pas beruntung naik, pas rugi hancur turun. Apapun nama transaksinya, forex, jual beli saham, transaksi e-commerce, apapun nama transaksinya, kalau selamat dari yang tiga boleh. Apa yang tiga itu? Tidak ada ghish, tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada gharar, gambling. Kalau bersih dari yang tiga, lanjutkan. Tapi selama ada salah satu dari tiga atau tiga-tiganya ada, hentikan. Renung baik-baik, tanya yang pakar, ada tak yang tiga ini? Ada ghish, tipu? Tak ada. Ada zulm, aniaya? Tak ada. Ada tak gambling? Ketidakpastian. Bisa melambung, bisa jatuh. Selama ada yang tiga, maka tak dibenarkan. Riba, haram. Na'udzubillah. Apakah boleh kalau kami ikut menabung saham, Bu ya? Misalnya di dalam saham syariah. Dan apa saja syarat-syaratnya jika diperbolehkan menanam modal saham? Terima kasih, Bu ya. Baik, untuk mempermudah. Jadi untuk detail-detail hukum di dalam lembaga-lembaga keuangan syariah itu amat luas. Akan kami kasih rambu-rambu sederhana. Sebagai orang awam kita ini sudahlah pasrah, insya Allah. Selagi lembaga itu lembaga syariah yang sudah dikukuhkan, maka insya Allah transaksi di dalamnya adalah semuanya diupayakan sesuai dengan syariat. Kalau ada kekurangan bukan tugas Anda, ini tugas ulama untuk memberikan kritik. Anda tidak dosa. Jadi supaya nanti tidak punya keraguan-keraguan, kami selama ini selalu mendukung agar didukung lembaga-lembaga keuangan syariat ini agar berkembang supaya bisa menandingi lembaga-lembaga yang tidak syariat. Kalau ternyata ada kekurangan, produk manusia, usaha manusia banyak kekurangan. Yang jelas banyak kelebihan kalau Anda investasi atau ada saham di lembaga-lembaga keuangan bank syariat. Contoh saja, kalau di lembaga syariat itu dia tidak akan menanamkan modal investasi kecuali di usaha yang halal. Coba kalau bangsa yang tidak syariat, apa saja seorang ingin membuat pabrik minuman keras, pinjam ke bank konvensional, yang dikasih, yang penting balik nanti. Tapi kalau bank syariat nggak bisa, yang ada hubungannya dengan syariat. Maka secara umum kami himbau kepada siapapun untuk lebih peduli dengan semua yang pakai label syariat. Kalau Anda dibohongi, yang salah yang bohong. Maka di sini kita sebagai orang awam ngikuti lembaga-lembaga syariat, produk-produk yang di lembaga-lembaga syariat, insya Allah itu adalah halal. Jika ada yang kurang, maka itu tugasnya para ulama. Maka kita pun punya kritik kepada lembaga syariat, dan mohon didengar juga kepada lembaga syariat kritik-kritik yang kami sampaikan itu. Jadi tugas para ustadz yang mengkritisi mereka untuk membangun agar semakin sempurna, bukan gembosi, bukan menjauhkan orang dari ini. Kalau seandainya belum 100%, anggap saja 80%, lumayan 80% syariat daripada 90% non syariah. Biarpun masih lumayan syariatnya itu. Jadi ada syariat-syariatnya. Jadi seperti itu. Jadi Anda ikuti saja. Kemudian tentunya dia resmi yang atas dasar syariat. Sebab kalau yang resmi itu ada aturan-aturannya.
Tapi kalau syariat-syariat yang dibangun di kampung aneh, yang nggak ada resmi, nggak ada panduannya, nggak ada yang diikuti, hanya labelnya saja syariat tapi ngaco. Jadi harus lembaga-lembaga keuangan syariat yang resmi, direkomendasi oleh yang bagiannya yang melegalkan bahasanya adalah produk-produk syariat seperti itu. Dan Anda percaya, serahkan kepada Allah. Kami rambu-rambu umum semacam ini jangan sampai ada yang berusaha untuk gembosi atau menghilangkan kepercayaan umat kepada lembaga-lembaga yang pakai label syariat. Allah alam bisawab.